Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Istiqomah, NPM 1817051004 dari kelas B, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung, Prodi S1 Ilmu Komputer angkatan 2018. Di sini saya akan memberikan materi atau menyampaikan materi terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini terdapat 3 bagian utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua adalah filsafat, yang ketiga yaitu landasan pijak filosofis. Bagian yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan ketergantungan. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Bagian kedua, filsafat. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Di sini terdapat beberapa faedah dari filsafat yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama yaitu menjaga kemungkinan terjadinya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua yaitu sebagai suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempelajari betul apa makna landasan filosofi Pancasila dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat Pancasila. Bagian ketiga yaitu landasan pijak filosofis. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis. Yang pertama yaitu ontologis. Dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang kedua yaitu epistemologis, adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu aksiologis. Aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia sebagai landasan pijak filosofis itu memiliki makna tersendiri di tiap-tiap sila Pancasilanya. Yang pertama untuk ontologis. Sila ke-1, hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. 2. Setiap orang memiliki martabat HAM keadilan yang sama. 3. Ada perbedaan tapi tetap satu rasa atau rasa kebangsaan Indonesia. 4. Sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5. Seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka atau adil secara sosial. Untuk yang kedua yaitu epistemologis. Pada sila pertama itu berdasarkan pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Kedua, pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. Ketiga, pengalaman terpecah belahnya bangsa atas adu domba Belanda melalui politik divide et impera. Keempat, pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bermusyawarah mufakat. 5. Pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Untuk yang ketiga yaitu aksiologis. Pada sila pertama yaitu berdasarkan kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua yaitu martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Yang kelima, kepedulian dan gotong royong. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.